Sebagai rumah sakit rujukan korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang, RSPP tengah merawat korban luka bakar hingga 90%. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Sheha Al-Hadar langsung dari RSPP. Selamat siang Sheha, berapa jumlah korban yang dirujuk ke RSPP hingga saat ini dan seperti apa kondisinya? Baik, selamat siang Suza dan juga pemirsa. Memang benar sekali bahwa RSPP ini merupakan rumah sakit rujukan utama bagi para korban dari ledakan tadi malam. Dan memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan ada sejumlah 26 orang yang hingga saat ini masih dirawat baik di ruangan ICU maupun juga di burn unit atau tempat ruangan khusus untuk mengatasi luka bakar seperti itu. Dan memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa pasien-pasien yang berada di Rumah Sakit Pertamina Pusat ini merupakan pasien-pasien dengan luka bakar berat begitu. Luka bakar tingkat 3 yang memang membutuhkan penanganan khusus, juga membutuhkan tim medis yang pastinya sudah berpengalaman dengan menangani luka-luka bakar ini sendiri. Nah, memang di Rumah Sakit Pertamina ini sendiri memiliki burn unit yang dikhususkan untuk mengobati luka-luka bakar. Nah, selain itu juga memang hingga saat ini kami belum bisa mengonfirmasi ada berapakah pasien yang dirawat di ICU maupun ada berapakah pasien yang dirawat di burn unit dan masih adakah pasien yang belum siuman. Karena memang kalau tadi sekitar jam 10 kami sempat berbincang dengan beberapa keluarga korban, dia mengatakan bahwa memang ada beberapa korban di dalam yang sampai saat itu belum juga sadarkan diri. Nah, korban-korban ini merupakan korban-korban yang tinggal sangat dekat dengan lokasi di mana ledakan terjadi, sehingga luka-luka yang mereka alami ini merupakan luka bakar yang sangat berat. Nah, saat ini memang di belakang saya ini merupakan lobi di mana nantinya akan diadakan konferensi pers bersama Menteri BUMN Erick Thohir begitu, yang saat ini memang sudah dalam perjalanan ke sini, di mana dia nanti akan memberikan keterangan mengenai penanganan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Pertamina ini sendiri terhadap korban-korban yang sedang dirawat di dalam. Nah, kami masih terus menggali informasi mengenai berapa banyakkah korban yang hingga saat ini belum siuman. Karena tadi kami sempat berbincang juga dengan beberapa keluarga korban lainnya mengatakan bahwa ada beberapa korban di dalam yang mengalami luka berat hingga ke wajah seperti itu. Dan memang bahkan saat ini juga masih ada korban yang masih harus menggunakan alat bantu pernafasan. Mengingat memang luka bakar yang dialami oleh korban ini juga menyebabkan para korban mengalami trauma inhalasi seperti itu, yang menyebabkan korban kesulitan untuk bernafas dan membutuhkan alat bantu. Soza. Ya, memang dari gambar yang terlihat di layar kaca dan situasi tempat Anda melaporkan saat ini, terlihat juga memang ada sejumlah keluarga korban yang tengah menunggu bagaimana kondisi keluarga yang tengah dirawat. Lantas Sheha, apakah sejauh ini dari pihak RSPP atau mungkin Pertamina telah menyiapkan nomor telepon atau mungkin ada suatu posko untuk keluarga korban dapat mengupdate secara rutin bagaimana kondisi keluarganya, mengingat kan Anda mengatakan ada di ruang ICU, ada juga di burn unit. Ini merupakan ruangan yang tidak bisa dimasuki oleh sembarangan orang dalam waktu tertentu. Seperti apa, Sheha? Benar sekali, Soza. Memang ruangan ini hanya dikhususkan untuk tim medis untuk bisa masuk ke dalam dan keluarga-keluarga dekat saja begitu. Namun memang untuk keluarga korban sendiri belum disediakan posko maupun tempat untuk mereka bertanya perihal keluarganya. Namun mereka bisa langsung menghubungi ke ruangan IGD seperti itu. Dan memang untuk keluarga korban, dari tadi pagi kami sudah memantau bahwa banyak sekali keluarga korban yang hadir di Rumah Sakit Pertamina untuk melihat keadaan keluarga-keluarganya yang saat ini berada di dalam. Nah, hingga saat ini mereka memang masih terus mengontrol seperti itu. Dan untuk di RS Pertamina ini sendiri memang para korban tersebut berada di lantai 2. Begitu, jadi memang untuk para keluarga korban diperkenankan untuk melihat atau menjenguk keluarganya, namun tidak secara beramai-ramai, mengingat pastinya mengutamakan untuk tim medis memberikan pertolongan kepada korban-korban yang hingga saat ini memang masih membutuhkan perawatan medis yang cukup tinggi seperti itu. Dan untuk keluarga korban sendiri tadi kami sempat mendengar ada beberapa keluarga korban yang datang dari luar Jakarta seperti itu. Mereka datang dari Serang karena mendengar bahwa keluarganya saat ini dirawat di RS Pertamina. Juga tadi kami mendengar dari pengakuan keluarga korban bahwa ada di sini di RS Pertamina ini ada satu keluarga yang keenam anggotanya memang sama-sama terdampak atau mengalami luka bakar akibat ledakan semalam seperti itu, Soza.
Baik, Syah, dari 26 orang yang saat ini dirawat di RSPP, apakah Anda mendapatkan informasi mengenai profil mungkin kisaran usianya? Apakah ini mayoritas anak-anak atau orang dewasa? Seperti apa, Syah? Baik, Soza, 26 korban yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Pertamina memang hingga saat ini merupakan korban-korban yang dirujuk dari 5 rumah sakit rujukan yang memberikan pertolongan pertama. Rumah sakit tersebut kami mendapatkan informasi bahwa dari Rumah Sakit Koja Jakarta Utara memang ada 17 warga atau korban yang hingga saat ini memang masih berada di Rumah Sakit Pertamina, dan dari situ kami melihat bahwa ada 3 orang balita yang saat ini dirujuk ke Rumah Sakit Pertamina, dan juga kemudian ada 17 orang tersebut terdiri dari 12 laki-laki dan juga 5 wanita. Nah, untuk balitanya sendiri tadi berdasarkan data dari Rumah Sakit Koja memang ada 3 orang, dan lalu kemudian untuk lansia itu memang paling banyak adalah lansia yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Pertamina, ya ini dengan usia 50 tahun ke atas. Nah, untuk data-data dari rumah sakit lainnya seperti Rumah Sakit Mulyasari maupun Rumah Sakit Pelabuhan, tadi memang dikonfirmasi ada pasien yang berasal dari kedua rumah sakit tersebut, namun kami belum mendapatkan konfirmasi dari pihak Pertamina mengenai berapakah jumlah korban yang berasal dari kedua rumah sakit tersebut. Nah, untuk 26 korban yang berada di Rumah Sakit Pertamina ini sendiri memang saat ini sedang diidentifikasi berapakah korban yang mengalami luka bakar berat dan berapakah korban yang mengalami luka bakar sedang, dan kami juga sedang menunggu informasi mengenai berapakah korban yang saat ini dirawat di ICU maupun berapakah korban yang harus dirawat intensif di ruangan burn unit. Seperti itu, Soza. Baik, Syah, berarti ada 26 orang dengan beragam tingkat keparahan luka yang diderita, dan kami akan menantikan langsung seperti apa pernyataan pers yang akan disampaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir langsung dari lokasi tempat Anda melaporkan, dijadwalkan pada sore hari ini. Terima kasih Syah Al-Hadar untuk laporan langsung Anda. Selamat kembali bertugas.